Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ria Resti Oktaviani. Hadir? Hadir, Ibu. Tita Amalia. Hadir, Bu. Pendi Kurniawan. Hadir, Bu. Muhammad Dandi Mareta. Hadir? Apakah Dandi masuk anak-anak? Masuk, Bu. Ada di room, tapi ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ya, Kopipa Ananda Putri. Hadir, Bu. Oke, semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, baiklah untuk menuai berkah pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya anak-anak? Dandi, Bu. Ya, Dandi silakan pimpin doa untuk pertemuan kali ini. Baik, Bu. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kami cukupkan, terima kasih. Baik. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang akar-akar nasionalisme dan pengaruhnya pada masa kini. Ada yang ingat ini sudah masuk pertemuan keberapa, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak salah pertemuan ke-6, Bu. Oh, oke, baik, Fendi. Pertemuan ke-6 ya. Nah, pada materi pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian nasionalisme. Next. Screen. Nah, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan cinta tanah air, yang dapat diartikan memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan suatu bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap sesama saudara tanah air, sebangsa dan senegara demi persatuan dan kesatuan. Pengertian nasionalisme juga ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Sebagai berikut, nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya dengan sangat tinggi atau berlebihan. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah suatu sikap memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan termasuk harga diri bangsa sekaligus menghormati bangsa lain. Selanjutnya, sejarah nasionalisme terdapat di dunia dan Indonesia. Yang pertama di dunia. Di dunia ini negara pertama yaitu negara Inggris. Yang kedua yaitu negara Prancis, yang ketiga negara Jerman, dan keempat Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang dianggap pelopor gerakan nasional di Indonesia, yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, dan terakhir Indisparti. Selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh pencetus paham nasionalisme. Yang pertama adalah Joseph Ernest Renan yang memerintah pada 1823 sampai 1892. Menurut Joseph, nasionalisme ada apabila muncul keinginan untuk bersatu.
Yang kedua yaitu Otto Bauer yang memerintah pada 1882 sampai 1939. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah perasaan, perangai, dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama. Selanjutnya adalah Hans Kohn. Menurut Hans Kohn, paham nasionalisme timbul karena perpaduan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya, Louis Sinder. Menurut Louis Sinder, nasionalisme hasil dari perpaduan faktor-faktor politis, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu taraf di dalam sejarah. Nah, yang selanjutnya, pengaruh nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Pengaruh adanya paham nasionalisme di Indonesia pada masa prakemerdekaan telah memunculkan tekad generasi muda Indonesia, terutama para pemuda dari kalangan terdidik. Untuk lepas dari kolonialisme, Belanda membangun sebuah negara yang merdeka bernama Indonesia. Paham nasionalisme sendiri muncul dari Eropa dan memang sedari munculnya gagasan mengenai Indonesia itu dimunculkan oleh generasi muda yang mengenyam pendidikan Eropa. Belanda yang terpengaruh oleh nasionalisme di benua Eropa. Nah, pengaruh masuknya nasionalisme ke wilayah Indonesia memberikan arti yang positif karena dengan negara Indonesia terdiri dari ragam budaya, etnis, suku, bangsa, bahasa, agama dalam bentangan pulau-pulau dapat disatukan dalam sebuah komunitas bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalau tanpa paham nasionalisme, maka sampai saat ini kita akan terpecah-pecah menjadi suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, Madura, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme pada masa ini. Terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yang pertama yaitu dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang selanjutnya, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kecepatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut, akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Yang terakhir, dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, dan disiplin, dan ilmu pengetahuan teknologi dari bangsa yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Yang pengaruh kedua yaitu pengaruh negatif. Pengaruh negatif, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi idealisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Selanjutnya, contoh sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, serta mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang terakhir yaitu selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bangsa. Kini itu saja penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu.
Oke, karena sudah jelas, mungkin Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, untuk membahas materi yang Ibu sebutkan, yang Ibu ajarkan pada hari ini, yaitu 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok membahas tentang sejarah nasionalisme di dunia dan Indonesia. Kelompok 1 membahas tentang sejarah nasionalisme di dunia, dan kelompok 2 membahas tentang sejarah nasionalisme di Indonesia. Dan mekanisme tugas yang Ibu berikan ini kalian buat dalam bentuk PPT dan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Apakah sudah paham dengan tugasnya? Paham Ibu? Paham, Bu. Oke. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.